Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatang Nasrullah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya akan menjelaskan pengertian metode penelitian. Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional, penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris, cara yang digunakan dapat diamati oleh panca indera sehingga orang lain dapat mengetahui cara yang digunakan tersebut. Sistematis, proses yang digunakan melalui langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Secara ilmiah, kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Tujuan penelitian: penemuan data yang diperoleh dari penelitian tersebut benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah diakui. Pembuktian: data yang diperoleh digunakan untuk pembuktian adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Pengembangan: memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Klasifikasi penelitian: penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Masing-masing pendekatan memiliki paradigma, asumsi, karakteristik sendiri-sendiri. Kedua pendekatan penelitian dapat dilakukan dengan cara simultan dan saling mengisi sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat diwujudkan proses penelitian yang komprehensif. Penelitian ditinjau berdasarkan pemakaiannya. Penelitian murni, pure research atau basic research, dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan teori kegunaan ilmiah yang langsung dipraktekkan dan tidak memperhatikan. Penelitian terapan, applied research, dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi suatu teori yang diterapkan dalam upaya pemecahan masalah praktik. Klasifikasi penelitian: penelitian berdasarkan tujuan umumnya. Penelitian eksploratif dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang terjadi menjadi saran penelitian. Penelitian pengembangan atau developmental research dilakukan untuk mengembangkan suatu konsep atau prosedur tertentu. Penelitian verifikatif dilakukan dengan tujuan membuktikan kebenaran suatu teori pada waktu dan tempat tertentu. Penelitian berdasarkan tarafnya. Penelitian deskriptif merupakan taraf mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa dilakukan analisis dalam keterkaitannya dengan variabel lainnya. Penelitian analitik dilakukan bukan sekedar mendeskripsikan variabel penelitian, tetapi dilakukan analisis dalam hubungannya antara variabel-variabelnya. Data, pengertian, kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan atau pengukuran suatu variabel yang berupa angka, kata, simbol. Fungsi, untuk membuat keputusan perincian evaluasi. Jenis data, data kualitatif, data kuantitatif. Cara pengumpulan data, data primer, data sekunder. Skala pengukuran, data nominal, data ordinal, data interval. Sumber data, wawancara, populasi, sampel, observasi. A. Data kualitatif, data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu yang ada, baik keadaan, peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk pengamatan atau kata-kata. Misal, wanita itu cantik, santun, pandai. Contoh, data melalui kuesioner. Data kategori penelitian tentang PHK ada 3 golongan. 1. Perlu pasangan, 3 bulan lagi semua yang kena PHK. 2. Perlu pasangan bagi yang sudah bekerja minimal 1 tahun. 3. Tidak perlu diberi pesangon. Data berjenjang. 1. Baik sekali, 2. Baik, 3. Sedang, 4. Buruk, 5. Buruk sekali. Data bersifat relatif. 1. Sering, 2. Kadang-kadang, 3. Jarang, 4. Jarang sekali. Data kualitatif bisa dikuantifikasikan dibuat angka dalam bentuk ordinal maupun ranking. Data ini diperoleh melalui wawancara dan bersifat subjektif. B. Data kuantitatif, data yang berbentuk angka-angka. Misal, laba 3M, F sama dengan 0,2, manajemen laba, atau dari rumus. Cara pengumpulan data diperoleh dari sumber pertama atau pengumpulan data dilakukan langsung melalui wawancara atau hasil pengisian.
kuesioner angket. Data sekunder diperoleh dari sumber kedua atau data yang diolah oleh pihak lain. Contoh, laba perusahaan didapat dari laporan laba rugi perusahaan. Harga saham didapat dari BEI. Cukup sekian penjelasan dari saya.